Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Widodo, NIM 1904294. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah tema, yaitu etika pergaulan mahasiswa dalam Islam. Baik, yang pertama kita bahas mengenai etika terlebih dahulu. Etika dalam pandangan sosial itu sebuah tingkah laku di mana kita bisa dinilai oleh masyarakat lain. Nah, etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat tertentu. Nah, etika juga bisa diartikan sebagai sistem atau tata cara yang mengatur tingkah laku seseorang terutama dalam bersosial. Lalu, adapun etika pergaulan memiliki pengertian tersendiri, yaitu suatu hal yang mencerminkan moral setiap orang yang harus diketahui oleh orang yang berada di dalam lingkungan sosialnya tersebut, agar tidak muncul sebuah perselisihan gitu ya, dikarenakan kita tidak memahami etika seseorang tersebut. Nah, lalu selanjutnya adapun modal sosial. Modal sosial ini yaitu suatu rangkaian proses hubungan antara manusia yang ditopang oleh jaringan, norma, dan kepercayaan sosial. Hubungan sosial memiliki pengertian bahwa kegiatan interaksi sosial masyarakat yang melakukan tindakan untuk memberi informasi dan mempengaruhi suatu sama lainnya. Nah, di dalam etika ada juga etika pergaulan mahasiswa dalam Islam, dibagi dua, yaitu pergaulan sesama muslim dan non-muslim. Nah, di dalam sesama muslim, Allah menekankan bahwa sesama muslim itu harus saling mengingatkan gitu. Apabila kita selaku mahasiswa mendapati teman kita yang belum melakukan sholat, maka kewajiban kita adalah untuk mengingatkannya dan mengajaknya. Nah, bagaimana dengan teman kita yang non-muslim? Nah, untuk etika berteman kita, pergaulan kita dalam non-muslim, mungkin kita cukup untuk memberi toleransi dan memberi pengertian kepada teman kita tersebut. Nah, lalu selanjutnya di dalam etika pergaulan Islam pun ada batasannya. Yang pertama yaitu menutup aurat, khusus bagi kaum perempuan maupun laki-laki dituntut untuk menutup aurat. Lalu yang kedua, menjaga pandangan. Ini tidak semestinya dilakukan oleh para lelaki saja, namun alangkah baiknya perempuan juga melakukan hal tersebut, yaitu menjaga pandangan agar tidak menimbulkan maksiat-maksiat. Lalu yang ketiga, dalam pergaulan kita dituntut untuk membicarakan hal-hal yang baik, tidak melakukan gibah dan lain sebagainya, karena itu akan menimbulkan suatu kemaksiatan. Nah, lalu yang ketiga, selanjutnya, pergaulan sendiri merupakan proses interaksi antara individu dengan individu manapun atau kelompok dengan kelompok manapun. Nah, dalam pergaulan itu ada pergaulan negatif dan ada juga positif, tergantung bagaimana kita menyikapi dan peran kita di dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu, marilah kita sebagai mahasiswa di mana kita diambang-ambang sedang mencari jati diri gitu ya. Jadi kita dituntut untuk memilih pertemanan yang akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya pergaulan dalam Islam terbagi menjadi 3 prinsip. Nah, prinsip yang pertama yaitu adalah ta'aruf. Nah, adalah ta'aruf tersendiri mempunyai arti yaitu saling mengenal. Nah, bagaimana untungnya kita saling mengenal satu sama lain? Tentu pertama untuk relasi, lalu yang selanjutnya bisa saja kita saling mengenal untuk membangun ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat atau yang berguna untuk kita ke depannya. Lalu prinsip yang kedua yaitu tafahum, di mana dalam artinya sendiri tafahum adalah saling memahami. Alangkah baiknya kita setelah saling mengenal maka kita saling memahami gitu, agar kita sendiri itu tahu gitu bagaimana teman yang bakal membawa kita ke surganya Allah dan teman yang akan mengantarkan kita ke nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu proses yang kedua ini harus benar-benar kita jalani, yaitu saling memahami. Lalu proses yang ketiga
yaitu ada ta'awun tersendiri, artinya yaitu menolong. Lalu selanjutnya adapun tata cara beretika di dalam pergaulan Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, tentu saja kita dituntut untuk mengedepankan adab. Lalu yang kedua, kita harus dituntut untuk menghormati satu sama lain. Lalu yang ketiga, kita dituntut untuk sabar dalam lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat, kita harus bersikap tawadu. Dan lalu yang terakhir, kita harus saling memberikan toleransi kepada teman-teman kita yang non-muslim. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih banyak kekurangan, mohon dikoreksi lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.